Innahu huwas sami'ul basir. Kiai, kalau diberikan nilai, nilainya berapa Kiai? Dari bacaan tadi yang dibaca oleh Kamil, nilainya berapa Kiai? 90. Ini termasuk Kiai yang kalau memberikan nilai itu tidak murah begitu ya. Harus dengan perjuangan yang luar biasa. Begitu Kiai ya. Oke. Kiai, Kamil insya Allah siap diuji tentang menguraikan hukum-hukum bacaan tajwid. Tapi Kiai sendiri yang akan menguji. Boleh Kiai? Oke, silakan Kiai. Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram. Lailam bacaan Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim. Apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Oke. Bagaimana Kiai, betul? Lanjut Kiai. Pertanyaan berikutnya. وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني هدى Dalli. Baris nomor 4 ada. Hudalli. Dalli, ada hukum bacaan apa? Kamil itu ya. Tanwin bertemu lam. Ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu lam. Oke. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Wakof selain tak marbutoh. Bagus. Terakhir nak. Innahu kana, terlihat? Huka, ada hukum bacaan apa? Matsila qasiroh. Kenapa? Matsila bertemu huruf selain hamzah. Silah dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Matsila qasiroh dan matsila tawilah. Apa yang dinamakan matsilah tawilah? Matsila tawilah ialah matsila bertemu hamzah bentuknya alif. Oke, panjangnya matsilah tawilah? Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana anak-anak? Betul? Bagus, 100. Masya Allah. Leres ya? leres Leres saja Engki? Insyaallah. Alhamdulillah. Maus Al-Quran ganteng Engki? Jawaban tajwidnya sudah oke. Alhamdulillah. Engki, matur sekelangkong Kiai. Terima kasih Mbak Kamil. Masya Allah. Silakan boleh naik ke atas panggungnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutin apa? Ampon. Cukup. Bade saya tanya atau ngaki terakhir Gi. Terakhir. Tore Pak, ngereng. Saya berikan kesempatan untuk bertanya terakhir. Mak le tak lemalem. Bapak bingkeng pon malam. Pak, mau bertanya ada putra atau putrinya Bapak? Sama seperti saya. Putrinya yang mana Pak? Nomor 3. Nomor 3. Mana nomor 3? Belakang sini nak, sini. Masya Allah. Nomor 3 ada di belakang. Pak, apa yang diharapkan dari putri Bapak? Apa yang diinginkan ketika nanti besar putrinya mau tak jadikan apa Pak? Mudah-mudahan nantinya ketika besar menjadi seorang tahfidz. Seorang penghafal Quran Pak ya. Masya Allah mulia sekali. Mudah-mudahan terwujud Bapak. Oke, izin Pak untuk menyapa dulu. Namanya siapa nak? Ufah. Oke, kelas berapa nak? Kelas 6. Oh kelas 6. Apa cita-citanya Ufah?
Guru. Tak pada bi ayana. Mau jadi guru. Kenapa mau jadi guru nak? Ada apa dengan guru? Jawabannya dari dalam hati ke hati. Katanya guru-gurunya menarik. Sehingga ingin seperti guru-gurunya agar menjadi orang yang menarik. Mungkin begitu ya. Betul Ufa? Nah, itu kan. Kadang-kadang apa kan kadang bakat di peramal ya. Baik, Ufa siap diuji sama bapak, ayah atau manggilnya apa nak? Bapak. Bapak. Pak, mau nguji apa pak? Ke Ufa pak. Tajwid. Tajwid. Tajwid ini laris juga ya. Oke, milih angkanya pak. Angka berapa pak? Angka nomor 4. Angka nomor 4 pak. Karena tahun akhirnya 2014 jadi ambil yang terakhir. Oke, ambil angka 4-nya pak ya. Oke, Ufa siap ya nak ya. Oke, bapak minta tolong bapak yang membacakan apakah yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Silakan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksud dengan idgham bi gunnah dan berikan contohnya. Izin untuk mengulang pak ya. Bila gunnah. Yang dinamakan idgham bila gunnah dan berikan contohnya Ufa. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Berikan contohnya. Lam. Lam min ladunhu khairul laka. Oke, bapak bagaimana betul? Betul. Pongpuan pak. Insyaallah. Pokok mun tak salah ya bener. Kenter bapak. Oke, lanjut pertanyaan bapak. Lanjut. Lanjut. Mengurai atau pertanyaan menghafal atau pertanyaan yang lain boleh? Mau ngurai? Mengurai aja. Mengurai saja. Ufa menghadap ke sana nak. Kalau bapak bingung, saya bantu. Iya, ya. Mau dibantu? Iya, 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 bantu. Nih kemana bi banyak bantuan ke kula banyak gitu ki saliman. Oke, tak bantu pak ya. Pak Ufa, siap ya nak ya? Pakai mikrofonnya. Waqalah, ada hukum bacaan apa? Mat tobi'i. Kenapa? Fathah diikuti alif. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Alif waw ya. Oke, lanjut. Waqala alladzi naja minhuma wadzakara ba'da ummah. Ummah. Mim tasydid. Ada hukum bacaan apa? Gunnah. Gunnah. Kenapa? Mim tasydid. Huruf gunnah ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Nun dan mim yang bertasydid. Bagus. Lanjut. Yang terakhir. Ummatin ana tin a. Ada hukum bacaan apa? Pakai mikrofon ya Ufa. Idhar harki. Idhar halki. Idhar halki itu termasuk hukum mim sukun atau hukum nun sukun atau tanwin? Nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi berapa? Dibagi 5. Sebutkan. Idhar halki, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab ifa hakiki. Jadi itu yang dinamakan apa tadi? Idhar. Idhar halki. Coba jelaskan ke Ustadz. Apa yang dinamakan idhar halki? Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Coba berikan contohnya selain ummatin ana itu. Hamzah. Hamzah man amana ghasikin idza waqaba. Cukup. Bagaimana Bapak? Betul? Betul, betul.
Ongkuan, Pak. Betul. Banyak Ki buru pertanyaan apa? Oke, bagaimana anak-anakku betul? Bagus 100. Ufa. Nanti sama Bapak minta hadiah apa? Iya. Kalau anak soliha itu tidak mau membebani orang tuanya, atau memang dari rumahnya sudah diancam, ndek jak mintaan hadiah. Oke, yang mana yang betul? Kata Ustadz atau kata ayah? Oke, terima kasih Ufa. Tos dulu sama Ustadz. Pak, silahkan duduk. Oke, terima kasih ayah. Silahkan boleh kembali ke tempat. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kita memiliki kesempatan yang panjang, anak-anak kita ini akan kita uji satu persatu pun insya Allah bisa. Namun Bapak Ibu, kenapa? Satu lagi bisa? Oh, dari umum boleh. Coba Ustadzah cari siapa saja boleh. Oke, Pak Ngireng ada request katanya. Mana bisa kasokan mareksani dek ka pasera asaos. Ngireng kasokan. Cukup Ustadzah, kalau tidak ada yang bertanya kita lanjutkan. Oh ada, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan buat bapaknya biar semangat bapaknya, alhamdulillah. Baik. Oke. Ini dari umum bukan dari bapak ayahnya ya, bukan ya? Oke, alhamdulillah, langkong bapak. Bapak, di atas panggung ada 11 anak. Panjenengan kasokan marek dek kapaserah. Setuju. Karena kebetulan yang laki satu. Sini nak. Dari tadi siang saya minta memang kau nak satu-satunya laki-laki mesti diuji. Dan pas dah bapaknya meminta. Tapi ini bukan janjian Pak, tidak. Bukan janjian kan Pak? Tidak. Oke, bismillah. Oke, namanya siapa nak? Alvin. Alvin, siap diuji sama bapak? Insyaallah. Insyaallah. Pak, mau nguji Alvin tentang materi apa Pak? Dari tadi kan sudah tartil sudah, tahfidz sudah, tajwid sudah. Sekarang tinggal gharib. Masya Allah, gharib yang belum nak. Ternyata ya. Oke, iya baru ingat saya Pak, ternyata gharib yang belum. Oke. Sampai ke leh di situ Ustaz. Bapak, di situ ada angka 1 sampai angka 39. Bapak mau pilih angka berapa? 6. Kak, boleh enggak Pak? Saya berikan tantangan yang lebih ekstrim lagi. Maksudnya? Oke, ini kan dari tadi saya yang bertanya, dia yang menjawab kan Pak ya. Sekarang kita ganti, saya yang baca, dia yang ngoreksi. Setuju nggak Pak? Maksudnya sampean yang baca. Saya yang baca, dia yang ngoreksi. Ini levelnya sudah di level guru Pak. Kan biasanya guru itu memang diuji bagaimana caranya mengkoreksi bacaan muridnya kan begitu ya. Ini tingkat guru Pak, levelnya tak naikin. Mau Pak? Iya mau. Tidak ada skenario ya Pak ya? Tidak ada. Baik. Alvin siap nak? Siap. Oke. Nih mikrofon nak. Tes. Oke. Vin menghadap ke layar. Ustadz minta tolong bukakan halaman 30 Ustadz. Vin, tugas kamu adalah nak, tolong simak bacaan Ustadz. Kalau salah ucapkan astagfirullah, kalau tidak salah jangan sok tahu. Ya. Pokoknya ini Ustadz. Oke, fokus. Bapak jadi saksinya ya Pak ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ustaz kita mari majel astagfirullah. Salah Vin. Yang mana yang salah nak? Pakai mikrofon. Oke, mikrofonnya hanya ini yang dipegang. Mikrofon yang lain tidak usah dipegang ya. Mikrofon ini saja yang dipegang. Oke, fokus ke sana. Yang mana nak? Yang salah Ustadz baca? Di Majroha. Di Majroha. Ustadz tadi bacanya gimana?
Pakai mikrofon Alvin. Oke, Ustadz tadi bacanya gimana nak? Majroha. Majroho. Bukannya majroha itu. Salah. Yang benar gimana cara bacanya? Bismillahi gimana? Bismillahi majreha. Harus dire begitu. Iya. Kenapa dibaca majreha? Bacaan apa? Bacaan imalah. Bacaan imalah. Apa bacaan imalah itu? Bacaan imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Jadi Ustadz tadi bacanya salah. Salah. Abah Ustadz Rena bengal kakinya lagi nih Ustadz. Salah apa benar? Salah. Oke, betul Bu. Yang ini adalah bacaan yang salah. Saya coba benarkan ya Alvin ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin. Astagfirullah. Salah lagi. Yang mana yang salah, Vin? Pakai mikrofon nak. Mana yang salah? Tajri. Tajri. Ustadz tadi bacanya gimana? Tajri. Tajri. Yang benar gimana bacanya? Wahia? Wahia tajri. Dipantulkan begitu maksudnya. Kenapa? Ada hukum bacaan apa di situ? Qalqalah sugro. Qalqalah surah. Apa yang dinamakan qalqalah surah itu? Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Yang matinya asli. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi yang itu huruf qalqalah apa namanya? Huruf qalqalah sugro. Huruf qalqalah surah. Huruf apa? Huruf qalqalah sugro. Huruf qalqalah surah berupa huruf jim. Ya. Oke. Betul. Fokus lagi nah. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal. Betul? Betul. Oke. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana. Astaghfirullah. Salah lagi. Yang mana sekarang yang salah? Ya bunayyar kam ma'ana. Ustadz tadi bacanya gimana? Ya bunayyar kab ma'ana. Katanya huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu ba sukun. Hukum bacaan qalqalah atau yang lain itu? Yang lain. Aba bagena nak cek buru lengoco bilang kamu itu qalqalah ada 5. Qalqalah apa yang lain ini? Yang lain. Emangnya itu hukum bacaan apa? Itu kamu mutajanisain. Idgham mutajanisain. Apa yang dinamakan idgham mutajanisain? Itu kamu mutajanisain ialah tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, zal sukun bertemu dha, ba sukun bertemu mim. Yang itu yang mana? Yang ba sukun bertemu mim. Jadi namanya itu hukum bacaan apa? Itu kamu mutajanisain. Masya Allah. Bagaimana Bapak, betul? Coba kita tanya jurinya. Anak-anakku betul? Bagus 100. Alvin menghadap ke sana. Kamu itu memang layak dikatakan laki-laki sejati. Laki-laki pemberani. Gagah, sudah ganteng gagah. Reng sepona bedengki. Tak bangga sekali, macam tak ceke sekali dari ini. Ayolah Bapak, Ibu berdiri bangga gitu ya. Ada, Masya Allah bahagianya. Ternyata lengkap nak ya. Alhamdulillah. Bapak, ampun atau ada lagi yang mau ditanya? Sudah Engki? Matur. Oh begitu ya. Coba, siapa lagi yang mau menguji Alvin? Bebas. Cukup? Cukup Pak. Ampun. Baik, terima kasih Alvin. Silahkan boleh naik ke atas panggung. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada panjenengan sedaja. Senang apa tidak memiliki putra-putri seperti mereka? Bangga? Bapak Ibu, ini semuanya adalah titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya ini adalah titipan Bapak Ibu.
suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Kalau bukan mereka yang akan meninggalkan kita duluan, maka kitalah yang akan meninggalkan mereka lebih awal. Namun kata Rasulullah, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika nanti anak Adam sudah meninggal, maka semuanya putus hubungan kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladin sholih yad'u lahu, adalah anak-anak yang soleh yang kelak saat kita sudah kembali kepada Allah, ada mereka anak-anak kita yang akan mendoakan kita. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang istimewa. Ajunan uning, debuna para ulama, saat tadi dibacakan Al-Quran, dikhotamkan Al-Quran dan dibacakan doa senandung Al-Quran, dibacakan doa khotmul Quran, ribuan malaikat turun dari atas langit turut mengaminkan doa anak-anak kita. Bapak Ibu, kaula nyuwun daga ajunan 2 hal. Sebentar lagi akan saya minta anak-anak kita menemui panjenengan bapak dan juga ibunya. Yang pertama, tolong doakan putra putrinya. Bapak Ibu, doa dari seorang orang tua itu adalah doa yang sangat mustajabah. Bahkan kata ulama, doanya seorang orang tua melebihi mustajabnya doanya para wali. Sehingga Bapak Ibu, tolong jaban seromban ada budak kepotrana. Ajunan pernah mendengar yang namanya Imam Masjidil Haram yang bernama Imam Abdurrahman As-Sudais? Pernah? Suatu ketika beliau, orang tuanya dapat tamu Bapak Ibu, ada kunjungan, rampatan lekena sedaja. Ternyata Abdurrahman As-Sudais ngambil tanah pasir Kak Dinto lalu ditabur kepada makanan yang ada di depan tamu itu. Seandainya manabi orang Kak Dinto katipun apa, gemes rasanya, teronukolah, terongupengah. Namun Masya Allah, debu nareng seponan apa? Nah, mantar tatia Imam Masjidil Haram, masdar tatia Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata kesampaian, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Masjidil Haram, bahkan kepala Imam Masjidil Haram adalah Abdurrahman As-Sudais. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaula minta selastare nikah tua aki kelaban khosok dak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, minta tolong semuanya silakan berdiri dari tempat duduknya. Ambil bunga itu dan mahkota itu. Dengarkan kata Ustadz, bunga itu berikan kepada bunda kalian dan mahkota itu pakaikan kepada ayahanda kalian. Kalau kalian belum suka, boleh ndak apa-apa dibalik anakku. Bunga itu berikan kepada ayahanda kalian dan mahkota itu pakaikan kepada ibunda kalian. Ya nak ya? Tolong pejamkan matanya dan buka kembali. Di depan kalian ada orang tua kalian. Anak-anakku semuanya, kalian bisa besar seperti saat ini. Kalian bisa menghafalkan Al-Quran, kalian bisa mengkhotamkan Al-Quran. Itu semuanya tak terlepas daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ajaran yang diajarkan oleh ustadz dan juga ustadzah kalian setiap hari. Dan yang paling luar biasa, ada doa di setiap sujud orang tua kita. Anak-anakku semuanya, tolong pandang wajah ibunda kalian. Ibunda kalian yang setiap hari menunggu kalian dengan senyuman ketika kalian pulang dari sekolah. Ibunda kalian yang selalu siap mendengarkan cerita lucu, bahkan cerita yang sangat menyedihkan. Ibunda kita itu adalah orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, wahai anakku. Ibunda kita yang selama ini telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya, bukanlah tanpa ujian.
ujian banyak dan rintangan, bahkan taruhan nyawa saat melahirkan kalian. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ibunda kita terus mengasuh kita setiap hari. Dari pagi, siang, bahkan malam beliau tidak tidur karena tangis kita, wahai anakku. Apalagi saat melihat kalian sakit, terbaring di tempat tidur, yang pertama kali berteriak kepada Allah siapa? Kalau bukan ibunda kita. Kata ibunda kalian, ya Allah ya Rabb, andai saja sakit yang diderita oleh anak hamba ya Allah tidak dipindah ke raga ini ya Rabb, niscaya kami siap dan sanggup serta ridho menanggung sakit yang diderita oleh anak hamba ya Allah. Wahai anakku, saat kalian pulang dari sekolah, kalian mencari ibunda kalian, ternyata tidak ada. Saat kalian masuk ke dalam kamar ibunda kalian, ternyata ibunda kalian sedang berbaring. Saat kalian mendekat, ternyata badannya sudah kaku, badannya sudah dingin. Saat kalian mendekat ke wajahnya, ternyata nafasnya sudah terhenti. Wahai anakku, mumpung itu semuanya sebelum terjadi di dalam kehidupan kita, tolong turun dari atas panggung ini, temui ibunda kita dan katakan maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan wahai anakku, turunlah dari atas panggung ini dan temui ibunda kalian terlebih dahulu. Silakan semuanya. Berikan mahkota itu sebagai simbol cinta dan kasih sayang kalian terhadap ibunda kalian. Ibunda semuanya berdirilah. Ini adalah anak-anak bapak ibu. Silakan berdiri ibu. Berdirilah. Sambut anak-anaknya. Dan silakan peluk dengan erat dan dibisikkan di telinganya. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni juga dosa-dosa keluarga kami, suami kami, anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan mereka anak-anak yang salih. Ya Allah ya Rabb, jadikan mereka anak-anak yang salihah. Ya Allah ya Rabb, andaikan saja ini adalah pelukan yang terakhir buat kami dan putri kami. Kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Rabb, asalkan satu permintaan kami dikabulkan ya Allah. Saat kami nanti sudah kembali kepada Engkau ya Allah, tolong jaga anak-anak kami ya Rabb. Tuntun mereka di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang sabar atas ketetapan ujian yang Engkau berikan ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan setiap Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kami menjadi amal jariah yang takkan pernah putus ila yaumil qiyamah. Wahai anak-anakku semuanya, jikalau kalian sudah meminta maaf dan juga doa kepada ibunda kalian, tolong juga temui ayahanda kalian. Bapak kalian nak juga temui, berikan bunga itu sebagai simbol bahwa kalian adalah anak yang cinta dan sayang kepada ayah kalian. Anakku semuanya, ketahuilah ayahanda kita memang terlihat tegar, ayahanda kita memang terlihat kuat, tapi ketahuilah wahai anakku semuanya, sebetulnya ayah anda kita adalah orang yang paling cengeng, orang yang paling lemah saat melihat kita
Sakit wahai anakku saat melihat kita tidak sama memakai baju dengan teman-teman kita, saat kita tidak memiliki pendidikan yang lain yang layak seperti teman-teman kita. Wahai anakku, memang orang tua kita, ayahanda kita terlihat tegar. Memang iya, ayahanda kita bekerja keras dari pagi, siang, bahkan malam beliau tidak pulang terlihat kuat. Tapi sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat rapuh saat melihat kalian sedih. Sungguh dengan satu alasan, ayahanda kalian setiap hari bekerja keras hanya demi melihat kalian bahagia, hanya demi melihat kalian sama seperti anak-anak tetangga yang lain. Wahai anakku, anak-anakku semuanya, bahkan kalian bisa menghafal Al-Quran, juga bisa mempelajari banyak hal tentang kehidupan ini. Juga itu semuanya tak terlepas dari dedikasi waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan oleh guru-guru kalian. Kami mohon kepada seluruh guru, assalam, sudi kiranya berdiri di depan panggung, karena anak-anak kita juga akan meminta maaf dan juga doa kepada panjenengan semuanya, tanpa terkecuali semuanya. Ustadz, ustadzah, seluruh dewan guru tanpa terkecuali, silahkan sudi kiranya berdiri di depan panggung untuk menyambut, memberikan doa serta maaf kepada putra putri kita semuanya. Bapak Ibu, silahkan ustadzah semuanya, Bapak Ibu semuanya, beliau adalah guru-guru anak-anak kita. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan anak-anak kita. Beliau adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas di dalam mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita. Tolong pandang wajah beliau terlihat sangat tulus sekali. Padahal beliau tidak sedarah dengan kita, bukan saudara dengan kita, namun yakinlah kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak kita sangatlah besar. Bapak dan juga Ibu, anak-anakku semuanya, silakan temui guru-guru kalian semuanya, cium tangannya dan mintalah doa serta maaf kepada guru-guru kalian semuanya. Ya Allah, ya Rabb, sungguh malam hari ini adalah malam yang sangat mengesankan. Melihat mereka tumbuh besar, mereka sekarang sudah banyak pengetahuan. Kami menjadi seorang guru sangat bangga dan bahagia melihat mereka sekarang sudah pintar. Ustadz, ustadzah, kiai semuanya, kami mewakili wali santri tidak bisa memberikan sesuatu apapun kecuali ucapan doa yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih wahai guru, terima kasih wahai kiai, ustadz, ibu nyai seluruhnya atas seluruh dedikasi waktu, tenaga, pikiran serta kasih sayang yang setiap hari dicurahkan kepada putra-putri kami. Mudah-mudahan setiap ilmu yang panjenengan ajarkan menjadi amal jariah yang takkan pernah putus ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan suatu saat kita tidak ditemukan di surga, dari tangan-tangan mereka lah kelak akan membawa, mengangkis kita dari nerakanya Allah, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh ustadz dan juga ustadzah, para kiai serta ibu nyai, dan kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali lagi ke tempat semula. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ikhlaskan ilmu yang diajarkan. Anak-anakku semuanya, silakan boleh kembali ke atas panggung.
Anak-anakku semuanya silakan boleh kembali ke atas panggung sayang. Masya Allah, luar biasa. Anak-anakku, mudah-mudahan setiap langkah pelajaran hidup serta perjalanan belajar kalian Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah dan nafi'ah. Anak-anakku, Ustadz ingin berpesan kepada kalian 3 hal. Yang pertama, tolong kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat saat kalian sudah mendengar azan. Segera laksanakan sholat. Siap anak-anakku? Yang kedua, sanggupkah kalian membaca Al-Quran setiap hari? Sanggup ya nak ya? Dan yang ketiga adalah pesan Ustadz, tolong muliakan, hargai, serta taati ibunda dan ayahanda kalian serta guru-guru kalian. Karena sejatinya ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridho kedua orang tua kalian. Oleh karenanya nak, tolong raih ridho itu dengan menjadi anak-anak yang berbakti, taat kepada kedua orang tua serta guru-guru kalian. Dan silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kau lengemi sedekah ajunan, kau minta ada keajunan tentang telok hal kak dintoh, tolong kawalaki situng jaga aki sholat tah, jaga aki pejengah. Bapak Ibu, bila pon sholat tak bagus, insya Allah setajana peti bagus, peti bagus setajana insya Allah. Odik nah bakal ejamin sarang Allah cukenan saampon odik alias sedana insya Allah Allah Subhanahu wa taala jamin. Yang kedua, tolong cukan jegeh ngacina walaupun sekecil Bapak Ibu, tore berngin sarengin Bapak Ibu untuk ngaji Al-Quran senomor telok, tore petetih nak kanak dinto teti orang yang sesoleh solihah. Bu Bapak, seongkun nah adidik nak kana ini sederhana gampang Bapak Ibu, kunci nasitung torek kaulah sarang ajunan detireng sepo detiah contoh sepaling bagus dek nak kana kita. Deti Nabi kita selalu sering neku HP cek terkebater nak kana kita akan ikut menjadi kecanduan HP. Karenanya tolong tunjukkan sikap terbaik di depan anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu mencari tauladan gempang Bapak Ibu. Lepon bedeh compok kaula ajunan. Saya terakhir kami ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Khatmul Quran dan imtihan ini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa menjadikan sekolah ini semakin maju dan anak-anak yang dinyatakan khotam Al-Quran dan hafal juz-juz yang ada di dalam Al-Quran semakin banyak dengan kualitas yang semakin baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.